Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Kusrianto, mahasiswa Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya berkesempatan beberapa hari lalu mewawancarai 3 narasumber dari SMK Pariwisata Gamagawita Kota Tangerang untuk bertujuan melaksanakan tugas PLP. Tujuan dari PLP 1 ini adalah agar mahasiswa memiliki jati diri jiwa pendidik serta memiliki kompetensi jiwa pendidik yang baik. Berikut adalah hasil dari wawancara saya dengan narasumber. Ya udah, ya siswa SMK Gemar baik secara akademis maupun secara ekonomi. Kebanyakan ekonominya itu menengah ke bawah, kemudian bisa dibilang ya ada yang bagus, ada yang kurang. Yang mau ditanyakan karakteristik dalam hal apa ini? Ini dalam hal umum peserta didiknya. Iya, maksudnya dalam hal apa? Sikap atau sikapnya sih biasanya. Hah? Sikapnya. Kan kalau ada kenakalan juga kenakalan yang umum lah, bukan yang kriminal. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak. Tata kerja dan struktur organisasi yang ada di sekolah itu bagaimana ya Pak? Ya kalau struktur organisasi ya, sekolah kan di bawah yayasan ya, Yayasan Gemagawita. Di bawah yayasan itu ada pelaksananya yaitu kepala sekolah. Iya. Di bawah kepala sekolah ada 3 wakil kesiswaan, kurikulum dan bidang sarana. Kemudian baik. ada di bawah itu ada humas TU, ya, kemudian baru nanti ada wali kelas, ya, sampai guru BP, kemudian siswa, gitu. Jadi umumnya yang memang dipakai di organisasi sekolah aja sebenarnya, tidak beda. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengimplementasikan peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah? Nah, kalau implementasinya peraturan tata tertib itu sudah mulai diperkenalkan mereka sebagai calon siswa, yaitu dengan mempelajari buku panduannya, kemudian mereka diadakan tes untuk mengisi aturan-aturan atau tata tertib yang tertuang dalam panduan. Kemudian dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari di sekolah, yang jelas kita ada orang-orang khusus yang mengamati tentang tingkah laku, perilaku maupun kedisiplinan siswa. Yaitu ada guru piket, kemudian ada bagian kesiswaan, dan ada guru BP. Nah, mereka yang biasanya menangani tentang kedisiplinan. Mohon maaf Pak, bisa diulangi? Nah, jaringannya buruk sekali tadi. Aduh. Iya, kalau peraturan dan tata tertib itu sudah diperkenalkan kepada siswa semenjak mereka menjadi calon siswa. Jadi pada saat masa pengenalan siswa, mereka sudah diberikan buku panduan tata tertib yang harus mereka ketahui dan mereka pahami serta mereka jalankan. Dan berikut sanksi, kemudian berikut juga surat-surat pernyataan jika mereka melanggar. Dan dalam kehidupan sehari-harinya biasanya mereka itu ada orang-orang yang memang bagian-bagian khusus di sekolah yang menangani tentang kedisiplinan, guru piket, wali kelas, guru BP, kemudian ada juga dibantu guru-guru yang lain seperti pembina OSIS dan kesiswaan. Jadi jika ada yang melanggar tidak sesuai dengan apa yang ditentukan sekolah, akan ada sanksi. Ya, sanksinya bisa berupa yang secara akademis, misalkan
tidak boleh mengikuti pelajaran, atau jika memang tidak bisa lagi dikendalikan ya diskors untuk sementara waktu. Nah, gitu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya. Kira-kira apa saja kegiatan formal seremonial yang ada di sekolah seperti briefing, upacara, atau rapat? Di Gema Wita itu untuk seremonial ya. Tiap minggu kita seperti biasa umumnya di sekolah ada upacara bendera, kemudian upacara-upacara pengeringatan hari besar seperti halnya 17 Agustus itu kita ada. Kemudian kalau untuk rapat, terutama untuk rapat guru, ada rapat pertama awal tahun menentukan kebijakan tahun ajaran baru nanti harus bagaimana. Kemudian rapat ujian, selanjutnya rapat kenaikan kelas, dan kemudian rapat kelulusan. Jadi ada beberapa rapat memang. Ada dari mulai tahun ajaran baru ada, kemudian menjelang ujian ada, kemudian rapat akhir tahun ada. Untuk menentukan biasanya kita gabung dengan rapat kenaikan kelas, kemudian ada rapat kelulusan gitu. Nah, itu yang agenda wajib rutin. Kalau selebihnya insidentil kalau memang ada kegiatan, ada acara. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak. Apa saja kegiatan rutin di sekolah selain kegiatan kulikuler, kokulikuler, dan ekstrakulikuler? Kegiatan rutin ya. Kalau kegiatan rutin ya mungkin pembelajaran praktek kali ya, yang tambahan gitu. Jika memang di sekolah kurang, pada saat jam pelajaran kurang, itu guru dan biasanya punya appointment sendiri tuh. Jadi ada waktu-waktu tambah khusus, ya tidak termasuk ekstra jam tambahan nih beratnya. Kemudian ada kalau menjelang ujian akhir tuh dulu ada pengayaan, tapi kalau sekarang mungkin ditiadakan karena UNBK kan sudah tidak ada. Itu aja. Baik Pak, pertanyaan terakhir, praktik apa saja untuk pembiasaan kebiasaan positif di sekolah? Ya banyak ya, banyak. Beberapa diantaranya ya kita ada pembiasaan membaca literasi gitu ya. Jadi setiap siswa itu diwajibkan untuk membaca, kemudian untuk meningkat disiplin. Kebiasaan kita adalah sanksi ya jika mereka terlambat. Kemudian di olahraga pernapasan Mahatma. Nah itu yang juga kan untuk menyehatkan secara fisik dan rohani bagi anak-anak. Cukup sekian Pak pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya untuk diwawancara Pak Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang pertama, metode pengajaran apa saja yang digunakan di sekolah, Sensei? Sebelum apa sesudah? Keduanya, sebelum dan sesudah di pandemi. Sebelum pandemi pakainya direct method, tapi campur dengan teknik drill dan segala macamnya. Kadang juga pakai metode ceramah, tergantung pelajaran apa yang disampaikan. Misalkan kalau kebudayaan, ya otomatis saya pakainya diskusi. Tapi kalau misalkan pelajaran kayak tata bahasa, itu pakainya direct method. Tapi kalau budaya, pakainya ceramah sama diskusi. Guys. Terus kalau misalkan pas lagi kayak gini-gini, ya berarti cuma satu. Metodenya paling pakai media WhatsApp lewat voice note dan juga file PDF yang disebarkan ke grup. Baik Sensei, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara agar kelas tetap suasananya itu menjadi kondusif? Yang pertama si guru harus bisa menguasai materi dan kalau bisa membuat semenarik mungkin. Maksudnya materi semenarik mungkin ini tergantung pembawaan sih. Kadang siswa itu lebih suka
kalau ngebahas budaya. Kalau misalkan ngebahas tata bahasa berarti harus dengan gestur tubuh dan juga aksi supaya mereka juga nggak terlalu lama ngomong di kelas. Jadi harus ada apa ya, si muridnya tuh harus ikutan dalam pembelajaran ini dengan cara artinya. Baik, Terus kalau misalkan dalam pandemi kayak gini ya berarti dengan video call ataupun kalau masalah pandemi, kalau misalkan pada saat pandemi ini susah untuk bisa jadi kondusif karena kita nggak tahu keadaan sebenarnya kayak gimana. Kecuali sebelum pandemi ya. Tapi kalau kayak lagi pandemi ini susah. Gitu. baik Sensei. Karakteristik dari peserta didik itu sendiri seperti apa ya Sensei di kelas? Karakteristik ya. Iya. Ya macam-macam, ada yang apa namanya, ada yang semangat tapi ya semangat aja, ada yang apa namanya yang selalu iya aja juga ada, yang merhatiin juga ada yang diem juga ngerjain tugas juga ada, macam-macam lah. Kalau boleh bilang rata-rata ya namanya rata-rata anak sekolah kayak gimana, pasti Devi sendiri pernah tahu rata-rata anak sekolah sama. Baik, pertanyaan terakhir Sensei. Ada atau tidakkah tempat atau wadah khusus untuk peserta didik menyalurkan bakat dan minat di sekolah untuk bahasa Jepang? Di Lembaga sendiri sebenarnya belum ada. Kalau misalkan yang dimaksud wadah ini adalah organisasi, itu belum ada. Tapi kalau misalkan ada lomba-lomba kayak gitu, ya saya ngelis siapa-siapa aja yang sebenarnya yang berpotensi untuk berpengaruh terus untuk bisa misalkan lomba ataukah atau lomba dasar mata itu biasanya rilis dari beberapa senior saya juga yang juga ngasih tahu untuk kasih beberapa siswa yang berkesempatan atau siswa yang kira-kira berkemampuan bisa atau bisa mengembangkan bakatnya dan dapat perlombakan. Tujuannya seperti itu ya. Tujuannya biasanya tujuan goal pendeknya itu adalah ketika mereka untuk mempersiapkan atau mewadahi si itu, biasanya goal awalnya itu adalah lomba biasanya. Baik, pertanyaan pertama, apa saja kegiatan rutin di sekolah selain kegiatan kurikuler? Apa saja kegiatan pelajar selain ekstrakurikuler? Itu aku jelaskan ya, biasanya pelajar itu kami mempunyai 4 jurusan, yaitu travel yang bagian tur ataupun bagian tiket, akomodasi perhotelan, jasa boga, sama bagian multimedia atau jaringan. Ini apa saja? Aku jelaskan ya, bagian travel itu luas biasanya kan, bagian pariwisata. Biasanya mereka tuh kegiatannya mereka dokumentasi sejarawan yang ada di Indonesia tuh apa aja, ya kan? Itu banyak banget sejarawan yang bisa kita cari, pulau-pulau Indonesia apa aja. Biasanya mereka mencari bekas-bekas sisa-sisa zaman dulu itu apa aja, ya kan? Kita mencatat sejarahnya dari tahun berapa sampai tahun berapa. Dan itu pertama. Yang kedua bagian bagian tiketing. Mereka bagian tiket pesawat, tiket bus untuk mereka berjalan